Di suatu pagi, terdapat sebuah penyuluhan diadakan pada salah satu daerah di Indonesia tentang pentingnya menghindari rokok demi kesehatan. Jadi, rokok ini mengandung dari berbagai macam bahan yang bisa menjadi racun bagi tubuh kita, seperti aseton atau penghalang besar, emisi lantai, pelarut industri, dan kabut halus. Oleh karena itu, ibu-ibu, rokok ini terbukti sangat berbahaya bagi tubuh kita. Tapi Mbak, rokok atau tidak itu kan nanti kita bakal mati juga. Betul ibu, akan tetapi jika kita bisa lebih menjaga kesehatan tubuh kita, jaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apakah tidak jauh lebih baik? Ya maklum Mbak pikiran seperti itu, kok nanti baru sakit, baru nyesel, baru tahu rasanya. Belum lagi kalau keluarganya itu ikut kena. Anak-anak itu loh dimikir, masa kena asap rokok ibunya terus. Kok jadi anak-anakku sih? Kan yang pernah merokok. Begini ibu, asap rokok itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah jika dihirup. Apalagi jika ibu memiliki kebiasaan merokok yang tidak terpapar, bahkan di sekitar anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu, diusahakan untuk menghindarkan asap rokok dari orang-orang sekitar ibu. Itu aja nggak tahu. Tapi banyak juga orang yang sakit jantung bukan karena merokok. Susah deh kalau dong sama orang kayak gini. Kok jadi kamu yang marah-marah sih? Di sini terdapat etika kesehatan masyarakat, yaitu membahas penyebab dasar penyakit yang bertujuan untuk mencegah hasil kesehatan yang merugikan, serta pengembangan dan evaluasi kebijakan kesehatan masyarakat, program, dan prioritas melalui proses yang menjamin kesempatan masukan dari anggota masyarakat. Setelah tidak mengindahkan penyuluhan bahaya rokok, malam pun tiba dan kejadian tidak mengenakan terjadi pada ibu tersebut. Sehingga, ia memutuskan untuk pergi ke klinik di keesokan harinya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengecek kesehatan, kemarin saya tuh batuk-batuk sama sesak nafas. Apakah sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum. Baiklah, saya akan buat dulu ya, namanya saya sarankan Ibu untuk paru baru ya. Dan sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi terkait paru baru. Bisa dijelas dan bisa dijelaskan ya. Nah, jadi pasien kami memiliki 3 dokter yang menangani paru baru. Nah, yang akan menangani itu nanti adalah dokter Mala. Jadi dokter Mala itu satu dokter yang menangani ibu artinya. Nah, baik, bisa diisi dulu ya biar datanya ibu. Terima kasih Ibu. Ini nomor akunnya, silakan tulis di sana ya. Terima kasih ya. Nomor antrian 11. Loket 1. Atas nama siapa itu dan keluhannya apa ya? Saya Salma, kemarin saya tuh sempat batuk darah sama sesak nafas juga. Oh, jadi begitu, silakan saya kabur, silakan Bapak Ibu di sana. Permisi ya Ibu, apa Ibu ini perokok atau bukan ya? Saya merokok dok. Baik, sudah cukup Ibu, silakan duduk kembali di sana. Berdasarkan gejala yang dialami dan juga saat ini saya sarankan Ibu untuk menjalani tes MRI terlebih dahulu. Apa itu tes MRI Bu? Tes MRI ini adalah pemindaian radiologi untuk mengetahui kondisi. Nah, di sini dokter menjelaskan tentang penyakit yang diderita ibu tersebut dan juga apa itu MRI. Dokter juga memberikan sebuah inform consent atau lembar persetujuan untuk melakukan tes MRI pada ibu tersebut. Di mana berdasarkan etika klinis, perilaku ini sesuai dengan salah satu etika klinis yaitu autonomi. Prinsip autonomi merupakan prinsip untuk melindungi dan meningkatkan otonomi seseorang. Hubungan baik antara dokter dan pasien akan mencegah terjadinya ketidaktahuan yang justru akan menghambat otonomi pasien dan atau keluarga untuk memutuskan yang mana ketidaktahuan tersebut dapat berasal dari kekurangan informasi atau karena kurang paham. Di sisi lain, terdapat seorang pembuat kue yang akan melakukan check up setelah di hari sebelumnya ia juga melakukan tes Saya ingin MRI. bertemu dengan dokter Mala, tadi malam sudah membuat janji dengan dokter Mala. Baik, atas nama siapa kalau boleh tahu? Ibu Maci. Baik, silakan diisi dulu biar datanya.
ibu jalani kemarin, dengan berat hati saya menyatakan ibu ini terkena penyakit hepatitis A. Hepatitis A. Ya. Hepatitis A itu apa dok? Jadi setelah pemeriksaan tes kalsium pada kemarin, kami menemukan ada virus yang menginfeksi hati ibu. Nah, penyakit tersebut dinamakan dengan hepatitis A. Tapi penyakit ini bisa disembuhkan kan? Bisa, penyakit ini bisa disembuhkan dengan pengobatan dan istirahat yang cukup selama beberapa saat. Jadi saya sarankan ibu cuti beberapa saat sebagai backup. Nggak bisa gitu dong dok. Saya tuh kerja sebagai dokter ini, ya saya dapat penghasilan satu-satunya dari sini dok. Kalau misal saya nanti nggak cuti misal 1 hari itu udah gajinya udah dipotong dok. Jadi mungkin lah saya istirahat. Tapi penyakit hepatitis A ini beresiko menular pada orang lain, apalagi melalui makanan dan minuman. Apalagi bukan sebagai begal, jadi resiko untuk menularkan penyakit ini semakin tinggi. Gimana kalau besok saya pakai masker deh dok? Tetap saja penyakit ini harus kami beritahukan kepada keluarga ibu dan perusahaan tempat ibu. Oh, nggak bisa dok. Jadi kan dokter udah tahu sendiri ya, tadi sudah saya bilang, udah saya jelaskan gitu. Saya nggak mungkin dok cuti dari pekerjaan saya ini. Tapi tetap saja ibu, bagaimana jika penyakit ibu tertular kepada orang lain? Kan udah pakai masker dok. Nggak mungkin tertular lah. Jadi gimana ibu? Apa ibu tidak mau cuti? Enggak, tetap mau. Baiklah, kalau itu mau ibu, saya akan membolehkan ibu untuk tetap bekerja dan tidak akan mempublikasikan penyakit ini, tetapi ibu harus tetap memakai masker saat bekerja dan juga harus tetap menjaga kondisi ibu. Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan dokter, hal tersebut termasuk tindakan yang salah. Karena tidak seharusnya dokter menyembunyikan penyakit yang diderita oleh pasien bila bersifat menular. Pihak keluarga dan yang berkaitan pun perlu tahu supaya penyakit tidak menyebar dan merugikan orang lain.